Halo sahabat, kita jumpa lagi di Mr. Avocado Channel. Sebagai salah satu alpukat unggulan nasional, alpukat Cipedak pantas menjadi kebanggaan. Bukan hanya bagi warga kampung Cipedak, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, tetapi juga bagi Pemprov DKI Jakarta. Alpukat Cipedak bukan hanya dianggap sebagai aset ekonomi, tapi juga sebagai aset budaya. Bahkan, kini alpukat Cipedak dijadikan sebagai salah satu ikon bagi Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak tayangan video berisi wawancara saya dengan pemilik pohon induk tunggal atau PIT alpukat Cipedak, Bapak Jazuri. Jadi gini ya, kebetulan sebenarnya dari tahun 90-an ya saya melihat ya bahwa ada buah alpukat di daerah saya ini, Kampung Cipedak ini unik dan bagus, enak, lezat. Bahasa umumnya masih seperti itu. Wah, ini enak banget, legit banget, pulen kata orang Betawi kan gitu. Nah, kebetulan pada waktu itu saya bekerja di Dinas Pertanian. Dan saya dengan teman-teman mencoba nih di Dinas Pertanian, kok ini ada alpukat yang bagus ya. Kebetulan waktu itu ada di dekat rumah paman saya ya, Panicang Badar, almarhum sekarang sudah. Dan beliau ini rajin ngembang biakin ya, sambung pucuk segala macam. Nah, saya bawa dan hasilnya bagus. Nah, dilakukanlah penelitian dibantu dengan Dinas Pertanian pada waktu itu. Sejak tahun 91 kita coba mulai konsen neliti segala macam itu. Waktu itu belum ada namanya. Belum, alpukat aja tahunya kan gitu. Nah, berdasarkan penelitian segala macam dibantu waktu itu oleh Balai Sertifikat Benih, namanya sekarang udah PPSHP namanya ya. Alhamdulillah ya, hasilnya itu uji coba kita di beberapa lab, ternyata memang ini unggul. Ya, salah satu unggul ya. Berdasarkan hasil penelitian dicoba ada nggak di daerah lain ya alpukat ini gitu, jangan sampai setelah diusulkan ada double kan itu. Ternyata memang nggak ada tempat lain ya. Waktu itu kita diskusi dengan Dinas Pertanian, ya udah saya namain alpukat Cipedak. Dasarnya apa? Untuk mengingat nih Kampung Cipedak, karena di kampung saya pun Cipedak udah nggak ada ya. Adanya sekarang alpukat sebagai unggulan. Nah, bagaimana kampung saya ini bisa dikenal lagi kan gitu, bukan karena Cipedaknya, karena Cipedak udah nggak ada ya kan gitu. Ya udah alpukat Cipedak, itu dasarnya kenapa saya namain alpukat Cipedak ya. Dan diusulkan oleh Dinas Pertanian ya, melalui Dinas Pertanian pada itu ke Departemen Pertanian, kita patenkan namanya ya, berdasarkan pendidikan segala macam, pohon induknya ada semuanya. Nah, alhamdulillah tahun 2015 terbit paritas yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian, yaitu paritas Cipedak. Ya, karena butuh proses kan, alpukat nggak setiap hari berbuah ya. Satu, kedua, apakah di fase kedua, ketiga, dan keempat ada perubahan atau tidak tuh buahnya kan itu. Terus apakah turunannya ini ya dari pohon induk turunnya ada perubahan atau enggak, itu kan perlu penelitian karena ilmiah kan. Nggak bisa juga sembarangan ini buah unggul ternyata pada turunan kedua, ketiga hancur, beda lagi buahnya, baik kandungan unsur vitamin segala macam itu. Jadi kualitas buahnya tetap terjaga. Jadi ada unsur kehati-hatian ya? Ya, betul. Saya inget banget dulu salah satu putra dari Pak di sana itu belinya ke saya bibit. Berapa kali banyak bibit beli, ya udah kita jual. Kan kita nggak ada unsur macam-macam. Yang diciptakan Tuhan Allah ke alam ini, siapapun berhak menikmati, ya kan ya. Menamakan juga terserah, itu hak masing-masing, dan kita nggak boleh monopoli. Karena Allah aja melarang kita monopoli, kan gitu. Lah, saya sih bebas aja. Makanya saya mohon maaf, di luar ini pun saya punya produk banyak, kerajinan segala macam. Makanya silakan tiru produk saya, kan gitu. Kenapa? Ya, Allah tuh nggak mau ini kan gitu. Kita nggak boleh serakah, apa yang kita kasih udah, andai kata orang bisa hidup dari karya kita, alhamdulillah. Begitu juga dengan alpukat. Pada waktu itu kan kita nggak bisa sembarangan, karena saya ingin ya penamaan buah ini secara ilmiah, bukan sekedar nama kan gitu ya. Jadi butuh penelitian, dan pengen saya tuh ada historisnya, ada sejarahnya ya. Nama sih bebas aja, cuma kan saya ingin satu, nama ini paten, terus kedua
ilmiahnya ada, ya kan, penelitian segala macam, nggak sembarangan bahwa betul buah alpukat Cipedak ini berdasarkan penelitian uji lab segala macam betul sebagai buah unggul dan diakui secara nasional. Itu yang kita butuhkan. Orang silahkan aja dia ngambil, dia namain itu hak dia kan gitu, tetapi kan induk asalnya kan ketahuan ya. Oh, dia namain A Pulan atau B Bagol umpama. Setelah diteliti unsurnya dari alpukat Cipedak itu kan nggak bisa dipungkiri ya. Uji klinis, uji lab itu nggak bisa orang bilang DNA-nya lah pasti ketahuan dari mana asalnya. Gennya gitu. Iya, gennya itu. Di atas 35 tahunan lah. Dan saya yakin tempat lain nggak ada tuh yang seusia itu. Mohon maaf, kayak di daerah lain di luar Cipedak itu nggak ada yang seusia itu. Iya, dan itu pohon yang paling tua sekarang ini. Paling tua? Iya. Kita punya 3 klasifikasi bibit ya, bukannya benih, bibit ya. Label ungu, label biru, dan label putih. Nah, label putih itu mutlak kita ambil dari pohon induk PIT ya kan. Entres batang atas dia, seedlingnya juga dia, biji bawahnya itu kita ambil dari buah itu. Tetapi dari bibit PIT juga kan kita punya, sudah dari Balai Sertifikat Benih PPSAP sekarang ini sudah punya pohon induk lain yang berlabel biru ya kan itu, sehingga dari ini juga bisa turun. Kalau ngarepin PIT semua habis lama-lama. Lama, sehingga kita kurang lebih ada 12 pohon induk ya. Oh, ada 12 induk. Itu Pak, bukan putih. Generasi kedua berarti? Iya, generasi kedua. Dan ada generasi ketiganya. Oh. Kan itu. Nah, inilah yang kita perbanyak secara umum. Nah, itu secara sifat itunya apakah bergeser atau tidak dari induknya, dari spesies? Iya, kalau dalam istilah kan penyimpangan di bawah 5% kan masih wajar ya. Pasti ada lah penyimpangan, cuma kan iya masih ditoleransi, cuma masih batas toleransi penyimpangannya. Ya. Itu. Ya, kita mengharapkan sih teman-teman ini ya, punya kita ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang jaga, ngelestariin dan ngembangin? Pohon ini ada masanya ya kan, ada umurnya. Kalau kita nggak perbanyak, nggak kita lestariin lagi, lama-lama punah. Andai kata PIT ini sekarang 35 tahun, mungkinkah 10 tahun lagi masih hidup? Kan gitu. Begitu juga pohon yang label ungu dan label biru ya, P2 dan P3-nya pasti ada masanya. Nah, kalau kita nggak rajin ngembangin ya akan punah. Sementara di luar orang menikmati hasilnya kan gitu. Nah, nah harapan saya, kita yang punya kampung, kan ini saya ambil dari nama Kampung Cipedak, Kelurahan Srengseng Sawah. Karena kebetulan sekedar informasi, ada juga Kelurahan Cipedak. Ya kan gitu. Ya, Kelurahan Cipedak ya. Bukan Kampung Cipedak. Kelurahan Cipedak itu kalau nggak salah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 90-an, 91 atau 90 terbentuknya. Nah, kalau Kampung Cipedak dari zaman nenek moyang sudah ada Kampung Cipedak, ya kan gitu. Jadi alpukat ini saya namakan alpukat asli dari Kampung Cipedak. Nah, saya harapkan ya, pengen saya nih ya, kita punya jiwa ngebangun kampung kita sendiri dengan potensi yang ada. Kita dekat dengan wilayah perkampungan budaya Betawi Situ Babakan. Kita masih satu kawasan 189 hektar. Yaitu kan RW 6, 7, 8, dan 9. Ini bagian objek wisata alpukat Cipedak, alpukat khas Betawi ini kan bagian dari wisata yang bisa meningkatkan ekonomi pendapatan. Buahnya jarang, bibitnya kan nggak bisa jarang, banyak kita perbanyak tiap hari bisa, kalau buahnya kan enggak. Kalau buahnya nggak ada, ya kita main di bibit. Karena banyak orang yang tertarik, ya dia nggak mungkin nanam buah, kan nanam bibitnya. Kan itu. Seperti itu Bang, saya harapkan nih giroh semangatnya itu teman-teman Sirih Kuning ya, ayo, ini saya jamin bisa ngidupin keluarga kita, kampung kita bisa lebih hidup lagi. Jangan beli alpukat Cipedak dari kampung lain. Istilah kurang afdol ya, istilah. Kalau Kampung Cipedak dari Cipedak kan gitu, istilah kayak di Sirih Kuning dan banyak lain. Kita pengen nampung itu. Di kita kan belum hal seperti itu Bang, ya kan. Apalagi kita punya hak paten juga belum sepaten-patennya banget, ya kan gitu. Jadi kalau bagi saya, jika ini orang senang dan hasilnya bagus dan orang bisa nikmatin hidup dari itu, udah alhamdulillah. Iya, seneng. Karena hidup saya bukan untuk saya doang, kan gitu ya. Saya sih istilah kalau istilah tuh ngebabat alang-alang. Biar orang lain pada bisa jalan, gitu. Itu Bang. Jadi nggak ada seleri segala, enggak.
nggak ada arah kesana. Yang penting ini alpukat Cipedak, kampung gue bisa dikenal orang. Alhamdulillah itu kemungkinan pasti bisa. Nah inilah kendala kita sekarang ini. Alpukat Cipedak kita ini ditanamnya di pekarangan rumah masing-masing, sehingga bukan di perkebunan. Alangkah indahnya kalau kita punya perkebunan, kan begitu. Perkebunan alpukat. Cuma kan di Jakarta ini sulit. Yang bisanya Pemda, alhamdulillah Pemda ini udah nyiapin lahan. Ya, cuma kita lagi coba bisa nggak kita pakai sebagian. Ya, kebetulan ada di wilayah kita di RW 9. Iya. Kalau saya lihat setpen itu ada khusus alpukat. Berapa luas ya? 2 hektaran lebih lah. Ya, kalau saya lihat setpen itu khusus alpukat ada, karena kebetulan Pemda DKI ini juga sangat memperhatikan banget ke alpukat Cipedak ini sebagai ikon. Karena di Pergub 114 ya tahun 2018 itu termasuk pohon kita. Nah, itu pergubnya masuk alpukat Cipedak nomor 1 kan gitu. Dan kebetulan juga perhatian pemerintah khususnya Pemda DKI itu sangat bagus kepada alpukat Cipedak ini ya. Sampai malah untuk Jakarta Selatan klub sepak bolanya ada gambar alpukat Cipedak. Oh gitu. Iya. Jadi ikon sendiri. Jadi ikon ya. Karena memang ini jadi alpukat khas Jakarta. Dan kewajiban Pemda juga menyiapkan lahan, dan kita sudah mohon ya, walaupun masih dalam proses, nggak mungkin kan masyarakat, lahan di Jakarta sudah mahal. Jadi jalur hijau ya, zona hijau H2, H3, H4 yang dibebaskan oleh Pemda DKI khususnya di kawasan RW 09, kita minta sebagian untuk khusus ya pengembangan alpukat Cipedak. Itu. Itu sudah dilakukan oleh zaman ya, pada waktu wali kota Pak Marullah Matali itu sudah khusus selatan ya kan. Enggak, ini untuk seluruh wilayah Jakarta. Terus untuk Jakarta juga sebagian dari Dinas Pertanian KPKP sekarang ini sudah pada nanam itu. Di timur, di utara, barat sudah pada nanam alpukat Cipedak walaupun tidak serempak sekaligus. Tetapi alpukat Cipedak jadi ikon sudah di Pemda DKI ini. Yang jadi masalah kan sekarang masyarakat masih suka ngeri, takut kalau nanam alpukat ada uletnya. Nah itu. Ya kebetulan alpukat Cipedak ini bukannya nggak diserang ulat, kurang disukai ulat. Entah ada zat apa yang ulat itu kurang suka. Ya sehingga ya di pekarangan rumah saya ada 2 pohon besar-besar, memang nggak ada ulatnya karena memang kurang disukai. Nah itulah ya kita harus edukasi ke masyarakat bahwa alpukat Cipedak ini kurang disukai ulat. Ya jangan khawatir kan itu. Alhamdulillah sekarang hampir di setiap perkantoran itu ada tuh alpukat Cipedak. Iya. Seluruh wilayah Jakarta Selatan sudah. Ya, utama promotornya harus selatan, dan alhamdulillah kan gitu. Apalagi Pak Wali Kota kita yang sekarang ya juga sangat antusias banget ya, konsen dengan alpukat Cipedak ini, sampai dibikin ya itu tadi kostum power pakai alpukat Cipedak. Alhamdulillah kan begitu. Ya mudah-mudahan ini kan sebagai motivasi. Pemerintah udah ya ngasih support ya dengan berbagai cara, tinggal kitanya nih ya, nyambutnya gimana nih kan gitu. Jangan sampai mohon maaf di luar Jakarta, di luar Cipedak ini pada nikmatin hasilnya, kita lagi gigit jari kan gitu kan. Ada beberapa kegiatan yang didukung oleh Pemda DKI ya, kayak Festival Kampung Cipedak. Iya, itu udah rutin karena itu kan disupport kondisi pandemi aja itu kan. Kalau nggak kondisi pandemi kita udah gelar lagi. Dan ada juga kayak kemarin baru kita gelar Goes Jelajah Kampung Alpukat. Ini bagian dari karena hobi pada sepeda, kemarin gebiar sepeda ya kita coba Goes Jelajah Kampung Alpukat, di mana itu saat panen banyak. Sehingga peserta goes ini mampir ke rumah penduduk, metik sendiri, nimbang sendiri, berapa harganya langsung dinikmatin. Itu konsepnya. Dan alhamdulillah sudah berjalan kemarin ya, dan dibuka oleh Pak Wali Kota Pak Munjirin, sangat antusias lagi. Cuma tinggal nunggu nih antara bulan Juli atau Agustus nih buahnya atas panen raya kita adain lagi. Informasi ya, kita ada medsos ya, alhamdulillah ya, dimanapun kita nggak ada masalah. Artinya memang kita keterbatasan media juga kan terbatas dari personel kita ya, jadi kita ya bebas aja siapapun mengekspos dengan tujuan yang baik kan gitu, nggak ada masalah. Dan kita pun tidak istilahnya mengklaim ini punya kita sendiri, enggak kan gitu, karena emang nggak boleh, prinsip kita nggak boleh. Nah filosofinya gini ya, alpukat memang di mana-mana ada.
ya kan, tapi alpukat Cipedak hanya ada di Cipedak aslinya ya. Paling tidak kita sebagai generasi muda orang Cipedak punya kewajiban moral ya, ngejaga, ngembangin, ngelestarin alpukat Cipedak. Karena biar bagaimanapun kewajiban kita ya memelihara alam, di antaranya pun alpukat. Perlakuan alpukat itu bagaikan diri kita sehingga dia bisa menghasilkan ke kita juga. Dan itu. Jadi saya mengharapkan kepada khususnya masyarakat Cipedak, teman-teman Sirih Kuning dan pencinta alpukat Cipedak dan Kampung Cipedak, yuk kita kembangin alpukat Cipedak. Ya, ini punya kita, harta kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya kan. Kita ngebuka, insya Allah anak cucu kita bisa hidup dari alpukat Cipedak. Saya contohin, lahan saya sempit, itu sempit banget lahan saya bisa nanam alpukat karena dia 1 meter aja udah bisa, kan gitu, nggak perlu lahan lebar. Dan saya yakin rata-rata pohon di sini ngasilin minimal sekali panen 100 kilo bang. Usia berapa tahun tuh? Iya 3 tahunan lah paling nggak. Iya. Nah di sini kemarin kita jual 35.000, ya kan? Sekali panen, kan dia 3 kali panen. Panen sekali kan nggak langsung habis, besok ada lagi yang keduanya, ketiga, lumayan ngasilinnya kan gitu. Ya jadi ayo kita sama-sama lestariin kembangin alpukat Cipedak. Terima kasih sudah menonton. Kita berjumpa lagi pada tayangan video berikutnya. Sampai jumpa.